Fix, Menteri Basuki dan Sri Mulyani sepakat tapera ditunda dan mengatakan bahwa menyesal karena katanya terlalu terburu-buru, Bang. Cukup puas nggak sama ini, Bang? Yang disoroti salah satu yang paling utama adalah tentang iurannya. Ya. Dan itu termaktub atau tertuang di PP nomor 21 tahun 2024. Oleh karena itu bukan ditunda, cabut. Judulnya kan tabungan perumahan. Artinya ketika saya menabung, membayar iuran yang oleh pemerintah disebut menabung, saya harus pasti dulu dapat rumah. Terus pemerintah sekarang berkelit kan, oh itu untuk uang muka perumahan, karena itu sekedar tabungan. Pertanyaannya, 10 tahun lagi uang muka 12,6 juta itu, siapa yang punya rumah yang uang mukanya 12,6 juta? Siapa yang menjamin bahwa apa yang terjadi di Asabri korupsi, korupsi di Taspen, korupsi di Jiwasraya tidak akan. Itu uangnya tentara sama uangnya polisi loh. Itu aja dia korupsi, apalagi uangnya kita, tapera. Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi bersama saya Rozi Effendi di podcast Kode hari ini. Kayaknya jadi warga plus 62 tuh ada-ada aja masalahnya gitu ya. Kemarin kita heboh masalah UKT, terus dikejutkan dengan berbagai keputusan-keputusan lain. Sekarang belum selesai dengan itu, ada lagi kaum pekerja termasuk saya gitu ya. Hari ini harus dihebohkan, masyarakat dihebohkan juga dengan keputusan peraturan pemerintah terkait dengan tabungan perumahan rakyat. Lelah sih. Itulah hidup. Itulah, that's life ya Bang ya. Life. Nah, hari ini kemarin juga kehebohan ini disuarakan oleh teman-teman dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan juga teman-teman dari buruh. Dan hari ini kami kedatangan Bang Said Iqbal, Presiden Partai Buruh dan Presiden Serikat Pekerja Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Selamat datang Bang. Terima kasih Bang udah main ke Kompas TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Luar biasa loh Bang Said Iqbal, selalu tersenyum walaupun dalam aksi-aksinya. Baru habis aksi ya Bang kemarin? Kemarin kita ya? aksi untuk menyampaikan bahwa ada persoalan serius yang pemerintah harus mulai memperhatikan tentang hal itu. Seperti yang Mas Rozi tadi bilang kan, berturut-turut dihantam terus, belum selesai. Bertubi-tubi ya Bang? Bertubi-tubi, itu yang jadi soal. Ada apa ini Bang? Kok tubi-tubi gitu Bang? Ya seharusnya pemerintah yang akan mengakhiri masa jabatan memberi ruang ya kepada pemerintahan yang baru, di mana kebijakan yang akan diputuskan di akhir pemerintahannya tidak menjadi bom waktu, quote and quote ya, tanda petik kan. Pasti orang akan melakukan ketika pemerintahan baru mulai bekerja, orang kan pasti akan mempersoalkan kalau kamu nggak mampu ini terhadap beban kami rakyat, berarti kamu gagal. Padahal kan belum kerja. Dia bom waktu yang lagi ditaruh gitu loh. Itu jadi persoalan. Apakah keberlanjutan Bang? Jangan-jangan. Kita nggak tahu kalau itu. Bang, jadi kemarin teman-teman buruh terus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia juga beraksi di depan Istana Negara. Salah satu tuntutannya adalah menolak keras peraturan pemerintah terkait dengan tabungan perumahan rakyat. Apa sih Bang yang jadi highlight point yang disuarakan oleh teman-teman buruh sebenarnya? Kalau ketersediaan rumah bagi kawan-kawan buruh dan masyarakat menengah ke bawah kan, sasarannya menengah ke bawah, masyarakat umum, tidak hanya buruh, termasuk petani, nelayan dan sebagainya, kita setuju dong. Dan negara juga diperintahkan oleh konstitusi kan, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H itu jelas tuh menyediakan tempat tinggal, salah satunya. Dengan demikian ketersediaan perumahan yang merupakan tempat tinggal adalah sebuah kewajiban negara. Nah, jangan kemudian dia redistribusi kepada kewajiban masyarakat. Harusnya kan hak masyarakat, kewajiban negara. Tentang mekanismenya dia beriur atau tidak beriur atau gabungan daripada pemerintah, pengusaha dan buruh itu satu soal lain. Tapi yang prinsipnya dulu, negara dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara negara, dia harus menyediakan rumah. Itu prinsipnya. Nah, karena pemerintah kemudian lalai atau mendelegasikan, atau lebih tepatnya kalau bahasa kerasnya melepas tanggung jawabnya kepada masyarakat, ada reaksi balik. Karena masyarakat dalam hal ini kaum buruh terutama dipotong 2,5%, itu menjadi soal.
Kalau kemudian ada kepastian iuran, kepastian cicilan, kepastian rumahnya di mana. Coba Tapera, rumahnya di mana? Rumahnya mau ditaruh di mana? Dulu kalau kita ingat tahun 80, tahun 90, ibu bapak kita, ya, PNS, TNI, Polri gitu ya. Begitu dia pensiun, dia tahu, oh saya nanti tinggal di Perumnas 1, di Perumnas 2, Perumnas 3, ada di Depok, ada di Bekasi, ada di Jakarta, ada juga di daerah-daerah lainnya, termasuk di Tangerang dan lain sebagainya. Itu mungkin orang akan punya sebuah gambaran dan impian, kalau saya pensiun, setidak-tidaknya saya akan tinggal di situ. Nah hari ini, ketika pemerintah mengumumkan Tapera akan dijalankan dengan iuran potongan 2,5% buat buruh, 0,5% pengusaha. Kita kan tanya, ya rumahnya di mana? Pemerintah rumahnya seperti apa? Bentuk rumahnya seperti apa? Lokasinya di mana? Jangan-jangan di ujung dunia sana. Bahkan gitu. Kemarin ada yang iseng-iseng di Twitter mencoba mengkalkulasikan, Bang. Kalau gajinya sekian, terus kemudian kalau usia 56 tahun bisa dicairkan, berarti sekitar 360 juta. 360 juta dapat rumah seperti apa? Di Jakarta ya, Bang? Iya. Maka itu ada 6 alasan. Satu, kenapa buruh ya, termasuk kemarin kita aksi di depan istana, dan itu aksi awalan, bukan akhiran. Kita akan terus sampai memastikan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang Tapera dicabut, bukan ditunda. Ditunda memang 2027 kok. Ya kan? Menteri yang beliau ngomong mah enak udah selesai. Nanti 2027 kan menteri yang baru. Jadi dicabut. Apa alasannya? Yang pertama tadi yang Mas Roji bilang. Ada ketidakpastian. Kita dapat rumah atau enggak? Judulnya tabungan perumahan rakyat. Tapi ketika kita ukur dengan nilai iuran, itu pasti didesain tidak punya rumah. Tadi rata-rata upah secara nasional di Dewan Pengupahan itu secara nasional di Indonesia ya 3,5 juta. 3,5 juta. Ya, 3,5 juta itu kalau dipotong 3% berapa? 105.000 rupiah. 105.000 rupiah per bulan. Kalau dia setahun dikalikan 12 kan? 1.260.000 rupiah setahun. Katakanlah pesertanya 10 tahun sampai kita pensiun. Cuma 12,6 juta. Atau 20 tahun deh kita tambah. Cuma 25,2 juta. Bukan 350 juta. 12,6 juta. Rumah yang bagaimana? DP aja. Atau uang muka rumah. Nggak cukup. Jadi ini didesain. Itu baru cicilan DP pertama, Bang. Iya. Baru down payment-nya uang muka. Jadi didesain. Judulnya tabungan perumahan rakyat. Untuk tidak punya rumah. Ya orang bereaksi dong. Yang kedua. Bebannya itu bagi buruh ya terutama ya. Kan ini termasuk penerima upah minimum kan dia menjadi wajib ya. Anda bisa bayangkan buruh yang menerima upah minimum tadi dengan rata-rata ya, sekali-kali saya katakan rata-rata 3,5 juta. Memang ada yang 2 juta, ada yang 5 juta ya. Tapi rata-rata 3,5 juta itu potongan 1% untuk pensiun. Potongan 1% untuk kesehatan. Potongan 2% untuk jaminan hari tua ya. Kemudian kalau dia di atas 4,5 juta per bulan penghasilannya kena PPh 5%. Hampir ditambah 12% hampir. Ya kalau upahnya di atas 10 juta mungkin nggak gitu terasa. Anggaplah nabung yang selalu dibilang oleh pemerintah. Nah ini untuk biaya sandang, pangan, sekedar kontrak rumah, untuk beli pulsa aja nggak cukup. Tiba-tiba ditambah lagi dengan potongan 2,5%. Itu yang membebani bagi buruh. Dan Litbang Partai Buruh dan KSPI sudah melakukan penelitian dalam 3 tahun terakhir kan, dalam 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhirnya upah nggak naik. Ketika upah nggak naik kan daya beli turun 30% purchasing power. Dihantam lagi dengan 2,5%. Naik upah terakhir itu di Bodetabek ya, kita ambil basis industri yang paling banyak buruhnya, itu 1,58% naik upahnya. Anda tiba-tiba motong 2,5%. Kolonial aja saya bilang bercandaannya nggak begitu-gitu banget gitu loh. Ditambah kenaikan upah tidak sejalan dengan kenaikan harga properti. Inflasi properti yang naik rata-rata di atas 15%, 10-15%. Kata real estate. Beda kalau kita tahun 80 90-an kalau anak-anak milenial Gen Z nonton Kompas ini ya di dalam podcast ini Kompas TV, begitu dia pensiun dia punya rumah, begitu dia memasuki usia pensiun dia pindah. Nah sekarang dengan 12,6 juta atau katakan 25,2 juta ditambah pemupukannya deh bisa sampai 30-40 juta, rumah apa yang dia mau beli?
Jadi kalau ada yang menghitung 350 juta, mungkin itu yang gajinya 20 juta. Itu aja dia belum tentu dapat kalau di Jakarta. Dan gitu. statementnya adalah di atas 8 juta udah nggak mungkin. Nggak mungkin. Udah nggak mungkin, nggak pasti. Nggak ada ketidakpastian. Nah, baru yang ketiga itu alasannya adalah buruh disuruh mengiur. Pengusaha suruh mengiur. Nah, pemerintah. Ya. Padahal perintah undang-undangnya adalah tanggung jawab pemerintah menyediakan tempat tinggal. Ya. Nah, dia nggak ikut mengiur. Udah nggak mengiur, kemudian juga mengambil uang dari masyarakat, terus dia mau ngelola. Kan enak bener gitu, uang rakyat. Dia kelola, dia yang nentuin regulasi, dia juga yang putusin. Artinya bahasa kasarnya kewajiban negara tapi dibebankan kepada rakyat atau pekerja, itu juga keberatan ya Bang? Ya, itu salah satu faktor alasan mengapa kita berkeberatan dengan PP nomor 21. Tapi kalau rumahnya kita setuju. Nah, yang terakhir, siapa yang menjamin bahwa apa yang terjadi di Asabri korupsi, korupsi di Taspen, korupsi di Jiwasraya tidak akan. Itu uangnya tentara mau uangnya polisi loh. Itu aja dia korupsi, apalagi uangnya kita, Tapera. Itu uangnya tentara, ambil ke prajurit mau nyerbu itu. Kalau prajurit nyerbu, lah uangnya dia hilang. Nah. Tapi masuk akal ya. Tentara aja uang tentara aja masih berani dikorupsi gitu. Iya. Bahkan saya dengar dari Mbak Rike bisa anggota DPR waktu satu dalam RDP-nya kan, katanya ada berita dipakai buat main judi. Kan itu atas nama pemerintah. Walaupun kita tahu itu adalah pelakunya oknum. Ya sama aja di Tapera kan bisa begitu. Jadi pertanyaan, ini uang udah didesain bukan untuk bisa beli rumah. Beban iuran kepada masyarakat, dalam ini buruh, pengusaha, dan masyarakat yang mengambil program Tapera, negara nggak mengiur, terus dikorupsi. Siapa yang jamin bahwa itu tidak dikorupsi? Nah, kecuali, kan makanya saya bilang, ini ditentuin dulu program jaminan sosial atau bantuan sosial. Kalau dia sosial asisten atau bantuan sosial, maka anggarannya dari APBN. APBN menyiapkan sekian, katakan 10 triliun, setiap tahun bisa membangun 1 juta rumah. Barulah dari situ dengan intervensi negara, karena dibiayai oleh negara melalui APBN, kan harga rumah bukan dimainin di pasar. Kalau sekarang kan di pasar. Karena yang paling mahal kan komponennya adalah tanah. Di situ main mafia tanah. Mas coba bayangin deh, yang tadinya daerah terpencil, tiba-tiba dibangun jalan yang bagus oleh si real estate, dibangun penerangan, harga tanah langsung naik. Coba lihat kawasan industri, rata-rata beli tanahnya cuma 3.000 perak loh per meter. Begitu sekarang dijual kawasan industri Pulau Gadung, kawasan industri MM 2100, kawasan industri Egypt, industri Cimone dan sebagainya lah. Kawasan sekarang per meter 20 juta. Dia beli 3.000 rupiah. Itu kan permainan dari akumulasi komersialisasi tanah. The land of wealth. Kedaulatan adalah tanah. Itu Pak Prabowo selalu mengutip tuh. Saya suka sekali itu. The land of wealth. Ya kan? Kedaulatan adalah tanah. Oleh karena itu seharusnya kalau dia bantuan sosial, APBN dan APBD. Tapi kalau mau kayak jaminan sosial seperti di CPF-nya Malaysia, Singapura atau EPF-nya Malaysia, maka dia adalah jaminan sosial. Totalnya nanti dihitung karena akumulasi anggarannya jadi besar. Nah, kalau dia jaminan sosial, berarti ada modelnya kan asuransi sosial kayak jaminan kesehatan habis. Nah, kalau kita kan katanya tabungan sosial. Oke, kalau nabung karena dia sistem jaminan sosial, pertama, kalau saya pensiun punya rumah dong. Karena makanya saya ikut jaminan sosial. Kedua, karena yang ngelola itu adalah uang yang berasal dari pengiur dan juga nanti pemerintah harus mengiur melalui APBN dan APBD, maka pengawasnya jangan hanya pemerintah. Harus ada dari yang kelompok pengiur, buruh, pengusaha, dan masyarakat seperti BPJS. Ya, betul. Kemungkinan untuk dikorupsi berat, ada OJK, ada Dewan Pengawas Internal, ada DPR. DPR bisa ikut campur. Ya, kalau dalam Tapera kan tidak. Asabri kan tidak. Uang TNI, Polri, prajuritnya kan kasihan. Mereka bertaruh nyawa dengan harapan dipotong gajinya. Begitu pensiun mereka punya uang. Tapi apa lacur? Begitu dikorupsi, nah siapa yang ganti? Nah kalau dia nggak diganti, terus bangun rumahnya dari mana? Kan makanya ditemukan temuan BPK kan yang terakhir kan? 124.000 yang pensiunan dia nggak
belum dibayar. Belum dibayarkan taperanya dan tidak ada kejelasan rumahnya dapat apa enggak. Coba. Bahkan ada satu PNS yang ikut program tapera udah 24 tahun loh. Cuma dapat 6 juta. Dia mau beli rumah dari mana 6 juta. Jadi desain daripada peraturan pemerintahnya justru mengarahkan menuju kepada ketidakpastian. Ya. Bang, tapi kan ada juga yang ngomong bahwa ini skemanya sama seperti tadi BPJS. Yang mampu mensubsidi yang tidak mampu gitu. Tapi ini sama-sama urunan gitu. Gak apa-apa, nanti uangnya kita investasikan sehingga nanti bisa membuat DP rumah atau untuk apa gitu. Kalau dengan ketentuan seperti itu. Oleh karena itu, pastikan dulu. Ini mau jaminan sosial apa enggak? Dia kalau jaminan sosial, pengelolanya bukan BP Tapera, BPJS. Yang tepatnya berarti BPJS Ketenagakerjaan. Dia bisa muncul satu program lagi namanya Jaminan Perumahan. Kami di Serikat Buruh KSPI misalnya, KPBI, KSPSI Andi Gani dan KSBSI Darta Pakpahan, di Partai Buruh itu memang mengarahkan pada jaminan perumahan dari awal ya. Bukan konsep tapera. Jadi dia menjadi bagian dari jaminan sosial. Kalau dia jaminan sosial berarti pengawasnya adalah si pengiur. Dengan demikian pemerintah harus mengiur. Karena dia kan pengawas yang paling utama. Seperti kalau di jaminan kesehatan tuh PBI. Penerima bantuan iuran. Kan itu pemerintah menyiapkan anggaran bisa ratusan triliun loh. Kalau saya nggak salah terakhir 125 triliun. Besar kan untuk orang-orang yang tidak mampu. Nah dalam konsep perumahan itu pemerintah juga harus nyiapin. Misal subsidi bunga itu kan yang untung bank. Udah taruh aja kalau ada 20 triliun FLPP katanya. Taruh dong 20 triliun. Anda bayangin loh Mas Rozi dan teman-teman Kompas TV ini ya. Kalau 20 triliun harga rumah dengan tanahnya dibangun kayak model Perumnas dulu, zaman-zaman dulu Perumnas. Itu katakan 20 sampai 30 juta aja. Berarti ada 1 juta rumah yang bisa dibangun setiap tahun. Kalau dia tambah lagi dengan program-program lain, ditambah lagi dengan program yang sekarang jaminan hari tua, itu ada 138 triliun namanya JHT untuk MLT, manfaat layanan tambahan. Orang bisa beli rumah, bisa ngambil 30% dari tabungannya. Bayangkan kalau itu diakumulasi dan pemerintah mengiur terus setiap tahun karena dengan sistem program jaminan sosial, saya sih berharap 5 juta rumah dibangun. Kan 5 juta rumah nggak hilang uangnya. Beda dengan asuransi sosial. Asuransi sosial itu jaminan kesehatan. Anda bayar iuran, pakai nggak pakai, habis uangnya. Itulah yang dibilang yang mampu membantu tidak mampu, yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Itu namanya asuransi kesehatan. Asuransi sosial. Jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Tapi kalau dia tabungan sosial, tabungan Mas Rozi 100 juta, tabungan saya 25 juta. Ya Mas Rozi nggak mau lah. Saya pakai tabungannya, nanti kira Mas Rozi mau dapat rumah udah kepake sama saya. Ada jaminan nggak bisa ada pengembalian pas hari haknya Mas Rozi mau ambil 100 juta, padahal saya belum cicil, belum lagi kalau nunggak. Seperti kasus di Amerika Lehman Brothers itu yang kemudian jadi krisis moneter dan akhirnya jadi krisis ekonomi. Nah oleh karena itu kalau memang dia mau sistem jaminan sosial, gotong royong tadi. Tabungan bentuknya bukan asuransi sosial tapi tabungan sosial. Nggak boleh antar silang program. Caranya pemerintah naruh uang dulu. Misal tadi 138 triliun tuh ada program MLT namanya di BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Kemudian katanya pemerintah FLPP, program pemerintah itu ada 20 triliun. Udah 150 triliun kan? 150 triliun, bangun rumah, 3 juta rumah. 3 juta rumah. Begitu 3 juta rumah bangun, baru dibikin cicilannya berapa. Cicilan dikonversikan iuran. 3 juta rumah pertama, kan gak semua orang beli blek 3 juta. Tahun kedua, kan udah masuk iuran. Dari peserta yang 3 juta udah dapat rumah tadi. Terus bangun rumah lagi 1 juta. Berarti udah 4 juta rumah. Terus iurannya masuk lagi dalam bentuk cicilan-cicilan tadi. Tapi cicilan tidak boleh memberatkan atau membebani dari upah yang diterima oleh buruh. Nah ini nggak ada diskusi tersebut. Pemerintah nggak bayar iuran. Pemerintah mau ngelola sendiri. Tapi pakai uang
rakyat atau buruh dan pengusaha. Kan nggak fair. Iya. Tapi Bang, artinya selama ini dikelola oleh BP Tapera, menurut Bang Said Iqbal, apakah memang akan terjadi gitu kan? Apakah akan ada potensi memang terjadi penyelewengan? Atau tadi yang Abang sampaikan, udah nggak mungkin lah kalau BP Tapera sih dengan skema yang seperti itu gitu. The power is corrupt kan. Kekuasaan itu cenderung korupsi. Siapa itu saya lupa, Saruf filosofi kan. Dan itu ada gium dalam politik. The power is corrupt. Kekuasaan itu cenderung untuk korupsi. Oleh karena itu, ketika dia melalui program jaminan sosial dalam bentuk model tabungan sosial, maka pengelolanya harus berbentuk trust fund. Atau yang kita kenal dengan Dewan Wali Amanah. Nah, di dalam Undang-Undang BPJS, dulu kita mengusulkan sebenarnya Dewan Wali Amanah. Tapi teman-teman DPR waktu itu lebih setuju dengan istilah Badan Hukum Publik. Kenapa dia Badan Hukum Publik? Atau dalam bahasa kita adalah Dewan Wali Amanah, si pengelola jaminan sosial atau perumahan salah satu programnya, karena saya mengiur. Saya harus memastikan uang iuran saya jangan dikorupsi. Oleh karena itu saya mengiur, Bang Rozi mengiur, kita menempatkan perwakilan di Dewan Komisarisnya dan Dewan Pengawasnya. Agar memastikan uang iuran kita jangan dikorupsi. Sama. Kalau satu perusahaan, kita punya saham, kan kita nempatin komisaris minimal. Agar dalam rapat umum pemegang saham RUPS, tahu uang kita dipakai buat apa, untungnya berapa. Nah, dalam konsep BP Tapera, ngambil uang buruh, pekerja kita-kita ini dan pengusaha, tapi kita nggak tahu uang itu dipakai kemana, buat apa. Kata pemerintah, jangan takut kami kelola. Betul, pemerintah kan institusi. Yang korupsi bukan pemerintah. Orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Siapa yang bisa kontrol itu? Itu terjadi di Asabri, Bang. Asabri, bayangin uang tentara, gila banget kan? Kalau bahasa anak muda gitu, gile lo, Dro. Kayak kan istilahnya kalau bahasa anak muda. Uang tentara lo korupsi gitu loh. Dan katanya di berita-berita kan, buat main judi lagi. Gile lo, Dro. Kalau bahasa anak muda kan gitu. Memang gila sih Bang kalau kayak gitu. Korupsi itu. Gue tadi membayangkan skema yang dipaparkan oleh Bang Said Iqbal. Memang ternyata se-complicated itu. Bang, tapi kemarin ada salah satu menteri, Pak Basuki lah, Menteri PUPR yang akhirnya mengatakan bahwa menyesal gitu. Fix Menteri Basuki dan Sri Mulyani sepakat Tapera ditunda dan mengatakan bahwa menyesal karena katanya terlalu terburu-buru, Bang. Cukup puas nggak sama ini, Bang? Jangan. Atau ini gambling, Bang? Jangan-jangan nggak memberikan konklusi apapun. Tidak ada konklusi dan solusi. Tidak ada konklusi dan solusi. Karena ditunda itu sampai kapan? Yang benar itu adalah dicabut peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang iuran Tapera itu. Kan yang disoroti salah satu yang paling utama adalah tentang iurannya. Dan itu termaktub atau tertuang di PP nomor 21 tahun 2024. Oleh karena itu bukan ditunda, cabut. Maka beliau-beliau ini, Bu Sri Mulyani, Pak Basuki, saya rasa dalam rapat kabinet harus berani menyampaikan ke Bapak Presiden Jokowi, Pak Presiden cabut. Kan masih ada undang-undang Taperanya. Nah, undang-undang Taperanya yang nomor 4 tahun 2016, biarlah nanti direvisi, dibahas ulang di DPR yang baru dan pemerintahan yang baru. Nanti kan ada public hearing. Buruh, pekerja, pengusaha, masyarakat yang PNS, TNI, Polri yang nanti akan menjadi objek daripada program Tapera diundang. Biarlah oleh DPR baru dan pemerintahan yang baru untuk merumuskan revisi undang-undangnya. Jadi jangan ditunda, dicabut. Kalau ditunda, beliau-beliau kan sampai Oktober ini udah selesai. Terus PP Tapera kan bilang 2027. Itu mah cuma cuci tangan. Lu pikirin sendiri deh 2027. Tapi Bang, kemarin kan Presiden terpilih sempat berstatement juga, Bang. Walaupun dalam konteks sebagai Menteri Pertahanan kan ngomong bahwa ya kita akan cari solusi yang terbaik gitu. Nah, itu yang saya bilang, cabut PP-nya nomor 21. Kemudian serahkan pada mekanisme di DPR yang baru. Itu benar. Saya setuju dengan Presiden terpilih. Diserahkan nanti pada mekanisme. Solusinya apa? Ya public hearing. Dengan merevisi undang-undang tentang Tapera. Setelah dilakukan revisi undang-undang Tapera, maka dilakukan
PP yang baru oleh presiden yang baru. Bisa mengambil model Singapura dan Malaysia, CPF atau EPF, yang program perumahan menjadi bagian dari program jaminan sosial. Dia tabungan sosial. Ya. Konsekuensinya, pengawasan terhadap anggaran dan uang yang dikumpulkan melalui program jaminan sosial, termasuk salah satunya adalah perumahan, harus ada wakil-wakil yang mengiur itu duduk di Dewan Pengawas. Ya seperti sekarang di BPJS. Yang kedua, konsekuensi nanti dia juga kalau adalah program jaminan sosial, harus ada kepastian kalau Anda pensiun, saya pensiun, mereka para orang-orang kecil ini kelas menengah ke bawah pensiun punya rumah dan tahu lokasi rumahnya di mana. Jangan kita bayar, kita nggak tahu di mana tuh rumah, bentuk rumahnya gimana. Sama lagi Bang Ahmad, rumah DP 0% kan? Kita nggak tahu rumah. Nggak tahu di mana DP 0%, akhirnya nggak jalan juga kan? Iya. Bang, tapi ini buat memastikan lagi sebenarnya. Apa yang diputuskan dalam PP kemarin, peraturan pemerintah kemarin, apakah sudah seperti itu skemanya? Skemanya itu memang kita udah cuman sebagai tabungan investasi saja, itu cuman akan ditarik. Iya, makanya judulnya kan tabungan perumahan. Artinya ketika saya menabung, membayar iuran yang oleh pemerintah disebut menabung, saya harus pasti dulu dapat rumah. Terus pemerintah sekarang berkelit kan, oh itu untuk uang muka perumahan, karena itu sekedar tabungan. Pertanyaannya, 10 tahun lagi uang muka 12,6 juta itu, siapa yang punya rumah yang uang mukanya 12,6 juta? Sekarang aja rata-rata ke real estate Indonesia, Ray, harga rumah itu yang kelas menengah ke bawah, tipe 21 atau 30, 150 juta. DP 30%, 45 juta. Sekarang aja udah 45 juta. Kita disuruh nabung 10 tahun lagi cuma punya 25,2 juta atau 12,6 juta kalau dia 10 tahun. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Jadi ini memang didesain hanya untuk ngumpulin uang dari masyarakat, tapi tidak untuk punya rumah. Kan pertanyaan besarnya, uang ini untuk apa? Itu yang menimbulkan kecurigaan, karena berkaca dalam kasus Asabri, Taspen, dan Jiwasraya, kan korupsinya gede-gedean, triliunan, puluhan triliun. Nah kalau itu nggak diganti oleh anggaran APBN, dari mana? Terjadilah 124.000 lebih pensiunan yang tidak punya rumah. Karena uang taperannya menurut BPK sebesar 526 miliar lebih, nggak jelas. Meskipun sudah direvisi oleh BPK, Bang. Udah direvisi ya? Berapa katanya? Saya belum baca lagi tuh. Menurut keterangan komisioner BPK, sudah dibayarkan. Gitu. Oh, kemudian begitu. direvisi oleh BPK. Gitu. Iya, iya. Menurut itu. Ya, kita lihat lagi berarti kan. Karena ini kan debatnya bukan debat tentang angka. Debatnya adalah barangnya ada nggak? Dicek aja kan gampang. Orang rumahnya segede gaban, masa kita nggak bisa ngecek kecuali barangnya virtual. Jangan-jangan kita karena mau masuk teknologi AI, nanti rumahnya rumah virtual gitu loh. Jadi cuma dikasih kacamata virtual. Lewat metaverse, Bang. Metaverse ya. Belinya melalui metaverse ya. Nah, ini menarik, Bang. Sebelum Tapera kan sudah ada Bapetarum, Bang. Untuk PNS, TNI, Polri. Perumahan. Untuk PNS yang dibentuk berdasarkan Kepres nomor 14 tahun 1903. Dibubarkan pada tanggal 24 Maret, Bang, 2018 atau 2 tahun sejak UU nomor 4 tahun 2016 disahkan. Nah, sedangkan tadi yang Abang sebutkan, BPK temukan 124.960 pensiunan ternyata belum menerima, Bang. Totalnya Tapera sebesarnya 567,5 miliar. Menurut Abang nih, apa yang harusnya diselesaikan dulu atau diperbaiki dulu lah? Satu, undang-undangnya. Jadi undang-undangnya harus dijiwai oleh perintah pasal 28H Undang-Undang 1945. Itulah kenapa Presiden terpilih Pak Prabowo mengatakan kita pelajari lagi, kita cari solusi. Saya tahu tuh, karena saya kan pernah agak dekat dengan Pak Prabowo. Saya ngerti beliau itu tentang Undang-Undang dasar itu patokan dalam mengambil keputusan. Karena beliau ingin, kalau kita ingin menyiapkan tempat tinggal yang UKT itu, yang uang kuliah tunggal, kan beliau bilang kalau perlu gratis. Kalau perlu. Oleh karena itu kan butuh kajian. Ya kan, kenapa harus jadi mahal? Rumah kok jadi mahal? Coba bayangin ini. Kebetulan kan saya punya mertua ini kan tentara juga. Veteran Perang Timur Timur. Untung dia punya
ada tabungan di luar tabungan yang Baper taruh. Kalau nggak punya rumah, sahabat-sahabatnya kontrak. Coba kita lihat di TV-TV itu, termasuk Kompas kan sering menyiarkan. Di tangsi-tangsi militer, tangsi itu barak. Diusir-usirin. Ya karena memang ada yang baru menempatin. Tapi yang lama ini, mereka kadang-kadang di Seroja itu, misal veteran perang. Kalau sekarang udah bagus. Semenjak kalau nggak salah Menteri Pertahanan Pak Prabowo udah bagus tuh Seroja. Udah bisa punya. Dulu kan diusir-usirin. Apa hati kita nggak sedih, dia taruh nyawa gitu loh. PNS dulu, walaupun tinggalnya dulu di Citayam, mungkin di Bojonggede, di daerah Bogor, di ujung dunia sana, tapi dengan sistem kereta. Kalau kita ke Busan, misal di Korea Selatan, atau ke kota-kota di Skandinavia, di pinggiran Helsinki, di pinggiran daripada Stockholm, di Swedia ataupun di Finlandia sana, itu rumah-rumahnya flat, bagus. Di Busan itu makanya, jangan kayak di Makassar, BP Jam Sostek bikin perumahan di pinggir laut. Udah di pinggir laut, lantai ke-10 nggak ada lift. Siapa yang mau tinggal di lantai 10? Kalau di Busan, di Stockholm, di Helsinki, di pinggir-pinggirnya, itu ada bagus, ada tamannya, ada bioskopnya. Sangat manusiawi. Orang juga mau tinggal di situ, walaupun bukan land ya, bukan horizontal, naik. Sepanjang ada fasilitas yang memadai, mau. Nah, oleh karena itu, harus ada kepastian bahwa program ini bisa dipastikan ketika kita pensiun, kita punya rumah. Karena kita ingin punya rumah. Apalagi kan milenial dan Gen Z. Katanya sulit punya rumah. Sulit punya rumah. Kata Ibu Menteri Keuangan. Iya. Betul. Maka jangan ditunda. Cabut PP nomor 21 tahun 2024. Teman-teman media kan terus menyuarakan ini. Insya Allah mudah-mudahan didengar oleh Presiden lah. Dua menterinya kan udah mulai sayup-sayup. Presiden terpilihnya sudah mulai agak tegas. Tinggal presiden yang sekarang. Nih, udah clear ya tendensiusnya Bang Said ini. Enggak, mudah-mudahan. Waktu kasus JHT, begitu netizen buruh aksi, kemudian juga netizen dengan sosmednya, media, backup media itu penting. Akhirnya kan Pak Jokowi yang tadinya sudah merevisi PP nomor 45 kalau saya nggak salah tentang JHT, nggak boleh diambil setelah di PHK, diambil baru pas pensiun, dirubah kan? Dirubah. Dinyatakan tidak berlaku. Yang udah beliau tanda tangan PP-nya. Boleh diambil setelah saat dia PHK boleh diambil akhirnya. Kembali lagi ke aturan yang lama. Nah, sekarang apa susahnya sih? Nyatakan tidak berlaku, selesai. Nggak ada yang dirugikan kan? Pemerintah nggak ada yang dirugikan. Ngambil uang buruh sama pengusaha kok. Kenapa nggak nunggu pemerintahan baru aja Bang kalau gitu? Itu lebih baik, lebih bijaksana. Itu yang mungkin ya bahasanya Bapak Presiden terpilih itu kita pelajari lagi, kita lihat solusi karena beliau kan belum presiden. Tahan, saya belum punya kuasa gitu ya Bang ya. Ya setidak-tidaknya keinginan presiden terpilih memungkinkan dengan misal kayak UKT kan dia bilang seharusnya gratis dong. Itu kan sebenarnya gagasan yang kalau beliau berkuasa nanti secara resmi kan ingin diwujudkan. Betul. Begitu pula perumahan, apalagi beliau kan mantan militer, tahu bagaimana susahnya prajurit. Biasanya pendidikan sama perumahan sama Bang. Sama. Harusnya pendidikan, kesehatan, perumahan, sandang, pangan. 5. Public goods yang harusnya pemerintah hadir untuk hadir dan itu perintah konstitusinya. Dan satu lagi memang air bersih. 6 itu udah pemerintah. Kalau perlu gratis, memang benar itu Pak Prabowo. Kalau perlu gratis, tentu istilah kalau perlu makan siang itu saya udah dengar dari beliau itu dari 15 tahun yang lalu. Itu gagasan kan sederhana, biar bergizi. Sama rumah. Kita nggak usah jauh-jauh ya Mas Raji. Nanti kalau Kompas mau datang ke sana di Daan Mogot, rumahnya rumah apa itu tanah. Ini apa itu dindingnya adalah triplek, bahkan atapnya adalah asbes dan apa itu bekas spanduk berdiri di atas tanah bekas pembuangan sampah. Itu yang terjadi stunting di Jakarta. Jakarta loh. Cuci piring dan cuci beras air yang hitam. Itu kan kita butuh. Bagaimana memanusiakan manusia kemanusiaan yang adil dan beradab itu agar orang punya rumah. Karena dengan punya rumah dia bisa beraktivitas lebih sehat. Bang, sebenarnya juga kan yang membuat memantik orang akhirnya bersuara kan adalah masalah trust issue tadi yang Bang. Sebegitu tidak percayakah dengan pemerintah tadi kalau ngomong tenang aja kita kelola gitu? Karena
fakta-fakta di depan mata sudah terjadi. Nanti saya bilang, tentara aja mau polisi berani dikorupsi. Istilahnya kan sampai Panglima TNI saat itu kalau saya marah bener kan. Kasatnya marah, prajuritnya juga marah. Tapi karena mereka abdi negara kan nggak boleh menunjukkan seperti buruh main demo aja kan. Itu kalau di Filipina, itu kolonel-kolonel udah mimpin batalion demo kali. Kalau di Filipina kan begitu, kolonel-kolonel kan. Di Indonesia tentara kan profesional dan taat pada Undang-Undang Dasar 45. Dan karena itu, trust itu adalah tentang memastikan kalau memang ingin mengambil dana masyarakat, negara hadir dulu. Berapa? Misal kayak jaminan kesehatan, kan top. JKN kan top. Orang bergembira tentang ada persoalan administrasi di BPJS Kesehatan, iya. Tentang masih ada yang antri, iya. Tapi secara prinsip, unlimited biaya. Semua jenis penyakit ya ditanggung oleh negara melalui PBI bagi orang yang tidak mampu. Tidak ada lagi orang yang ditolak untuk berobat di rumah sakit. Nah, konsep itu harusnya ketika berbicara tentang rumah, berbicara tentang pensiun juga sama. Tapi kok nggak ada ya protes yang dilakukan oleh para aparatur sipil negara terkait dengan Bapetarum tuh tidak terdengar atau memang tidak ada protes itu, Bang? Memang nggak boleh kan, mereka kan nggak boleh memang. Apalagi undang-undangnya nggak boleh. Tapi kalau buruh kan begitu belum dipotong aja dia udah demo ya kan, karena dia udah bayangin. Tadi 12% itu besar sekali. Kalau dia punya upah 3,5 juta rata-rata ya saya katakan, potong 12% itu kan hampir 10%-nya aja udah 350, hampir 700 juta lebih, 700.000 lebih. Kerasa banget, Bang. Kerasa banget. Bahkan saya sambil bercanda, jangan-jangan udah potongan koperasi, kredit motor, potongan cicilan ini, potongan utang di warung, pulang ke rumah cuma slip gaji aja yang dia kasih. Itu ada loh di perusahaan otomotif tuh. Saya ketawa tapi saya kesel juga sama buruh, ngutang semua. Tinggal 12.000, Bang, kita cuma bawa slip gaji. Ya Allah. Habis kalau kita nggak ngutang nggak bisa bertahan hidup. Jadi itu keresahannya salah satunya, Bang. Penyebabnya. Mengapa penolakan terhadap tapera itu begitu kuat? Punya rumahnya ingin, gotong royongnya iya, tetapi negara hadir dulu. Makanya tadi saya bilang, kalau ada uang program JHT-nya jaminan hari tuanya BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan itu diberdayakan aja 138 triliun loh. Ambil 100 triliun. Sekali lagi, rumah dibangun 100 triliun bisa 3 juta rumah loh. 3 juta rumah berarti kan ada orang yang memiliki rumah baru ketika pensiun sebanyak 3 juta orang. Selama rumah itu sudah selesai dibangun dengan uang 100 triliunnya MLT, JHT, BP Jam Sostek, kan dia nyicil tentu dengan biaya yang diputuskan tidak memberatkan tadi ya terhadap upah yang diterima. Maka pada tahun ke-10 dia pensiun, kan uang udah akumulasi dari cicilan yang udah 3 juta rumah tadi, dibangun rumah lagi, muter kan? Bayangkan ekonomi. Itulah makanya program makan siang itu kan ekonomi mutar, berputar. Harga beras nanti di petani akan bagus, ya karena kebutuhan beras akan meningkat, telur mungkin, susu mungkin dan sebagainya. Rumah kan sama. Karena dia akan dibeli oleh kelompok masyarakat yang punya daya beli, purchasing power, yaitu buruh yang berupah. Nah, bagaimana masyarakat ke bawah yang tidak punya upah atau pekerja informal yang upahnya tidak jelas, disitulah negara hadir dalam bentuk subsidi, sama kayak pendidikan. Artinya sebenarnya concern dari pemerintah terkait dengan penetapan PP ini karena ini ada beritanya, Bang. Menkes Sri Mulyani prediksi anak muda makin susah beli muda, terpaksa ikut mertua katanya, Bang. Dan ya rata-rata orang Indonesia susah lah punya rumah pada intinya. Ya artinya concern terkait itu Bang Said setuju? Setuju, sangat setuju. Anak milenial dan Gen Z sekarang itu punya rumah susah. Katakanlah ya, milenial kan yang berumur sekitar 20 sampai 30 tahun, 35 tahun. Itu kan buruh kontrak dan buruh outsourcing. Punya rumah nggak mungkin. Tadi Ray bilang 150 juta. 150 juta DP 30%, 45 juta. Katakan ada bantuan FLPP tadi dari subsidi bunga. Tetap aja cicilannya berat 1 jutaan. Dari mana dia uang itu? Sedangkan upah dia rata-rata saya bilang 3,5 juta. Oleh karena itu, ketersediaan rumah itu penting. Perumnas hidupin lagi. Jadi negara mengintervensi terhadap harga pasar rumah. Jangan ditaruh dalam mekanisme pasar. Tadi, kesehatan,
pendidikan. UKT tinggi itu kan karena komersialisasi pendidikan, ya kan? Kemudian apa namanya perumahan, air bersih, sandang, pangan, ya makan siang itu termasuk bagian dari itu kan? Itu harusnya diambil alih oleh negara, diintervensi pasar itu. Mekanisme pasar jalan, makanya ada sistem iuran. Kan tadi jaminan sosial itu saya bilang ada melalui mekanisme pembayaran iuran ke peserta. Atau melalui pajak, berarti APBN dan APBD, atau gabungan, seperti jaminan kesehatan itu gabungan. Buruh mengiur 1%, pengusaha mengiur 4%, pemerintah mengiur nggak? Mengiur PBI. Jadi bagi yang tidak mampu, negara hadir. Anda bayangkan kalau rumah dibangun oleh Perumnas seperti zaman tahun 80-90-an, maka harga tanah nggak berani main-main. Karena kan negara yang mengintervensi. Si developer dan koperasi nggak bisa main-main. Beli Rp3.000, ngejual 3 juta. Bahkan sampai 10 juta. Berapa dia mau jual tanah? Mau jual rumahnya? Kalau harga tanah begitu. Maka wajar milenial dan Gen Z tidak punya rumah. Banyak tinggal di PMI. Pondok Mertua Indah. Pondok Mertua Indah. Iya. Betul. Bang, tapi adakah solusi yang tepat menurut Bang Said dengan skema? Satu, tabungan perumahan rakyat, undang-undang direvisi, memberikan kepastian kalau dia pensiun sebagai peserta tapera, sebagai buruh, sebagai PNS, sebagai TNI Polri, dia punya rumah. Dia punya rumah. Kepastian itu hanya bisa dihadirkan ketika negara hadir. Dia menyiapkan rumah. Orang Sidoarjo, nih ada Perumnas 1 di daerah sekitar pinggiran Sidoarjo. Orang Ngoro, ini akan ada dekat pinggiran Mojokerto. Orang Bekasi, ini akan ada Perumnas 4, Perumnas 5. Orang tahu, oh gue juga harus punya rumah. Maka dia akan ikut program tapera dengan sukarela. Artinya ada stimulus pemancing ya Bang? Yes. Untuk orang melakukan... Iya, jadi negara membangun rumah dulu melalui APBN. Bisa memanfaatkan JHT yang tadi, MLT tadi. Yang nilainya 138 triliun. Mulai aja dari 3 juta rumah dulu dibangun. PNS TNI Polri juga disiapkan rumahnya di mana. Sehingga mereka juga ketika dipotong dan memasuki usia pensiun sudah ada. Jadi stimulusnya pertama dari kepastian rumah dengan menghadirkan negara. Yang kedua, naikkan dulu daya beli masyarakat. Artinya kan upah harus menjadi upah layak. Ya. Sehingga ketika dia terjadi pemotongan dalam bentuk iuran tadi tidak membebani. Yang ketiga, pastikan dulu ini bentuknya bantuan sosial atau jaminan sosial. Kalau buruh cenderung kami litbang di KSPI dan Partai Buruh, jaminan sosial lebih tepat seperti model Singapura dan Malaysia. IPF dan CPF dan IPF-nya Malaysia, CPF-nya Singapura. Jadi dia menjadi bagian total. Kalau dari total jaminan sosial kan akumulasinya gede. Ada JHT, ada jaminan pensiun, ada jaminan perumahan. Ini ada tabungan. Dia bisa diakumulasi. Jadi yang kuat membantu yang lemah, akumulasi dari total pengumpulan iuran. Tapi karena ada kepastian bahwa saya kalau pensiun punya rumah, saya nggak ada masalah. Walaupun tabungan saya 100 juta, tabungan Mas Roji 25 juta, uang saya dipakai dulu sama Mas Roji. Nggak apa-apa. Tapi saya udah dipastiin pemerintah. Ketika saya nanti pensiun belakangan dari Mas Roji, saya tetap dapat rumah. Iya. Lokasinya saya tahu di mana. Karena dari 10 tahun sebelum saya pensiun, saya udah menentukan saya mau ngambilnya di sini. Ya, kalau di sini berarti harganya sekian. Kalau ngambil sih harga sekian gitu. Ngomong-ngomong Perumnas kan masih ada ya sampai sekarang? Masih ada. Cuma sekarang kan Perumnas sudah nggak diberdayakan. Ya apa-apa semua yang bangun rumah kan Real Estate Indonesia, REI. Kemudian ada juga Apexi ya kalau saya asosiasi perumahan rakyat itu. Dan berarti harusnya Perumnas dilibatkan untuk hal ini? Bukan harus, wajib. Perumnas diberi tanggung jawab oleh negara untuk menjadi penyelenggara penyediaan rumah. Judulnya aja Perumnas, Perumahan Nasional. Zaman dulu kalau kecil lihat Perumnas tuh gitu. Dulu siapa yang mau tinggal di Perumnas? Awal-awal. Tapi sekarang lihat aja harga rumah di Perumnas Bekasi, Depok udah 2 miliar semua. Dulu belinya berapa? Jin buang anak. Jadi nggak usah takut sepanjang negara hadir. Karena kalau negara hadir, walaupun perumahannya jauh misal dari pusat kota, kan negara tahu kota ini akan dibangun kota satelit. Kayak Depok dulu, istilah kan jin buang anak. Istilah Bintaro, siapa yang mau tinggal? Tapi karena pemerintah hadir, dia menjadi kota satelit. Sehingga sistem transportasinya terintegrasi.
Oke, benar betul. Bang, kalau nih seandainya keputusan cepat atau lambat keputusan Tapera ini harus tetap berjalan begitu. Adakah semacam jaminan yang harus diberikan pemerintah kepada kaum pekerja yang menurut Abang harusnya diberikan supaya para pekerja legowo begitu? Pilot project dulu. Misal bangun 2 juta rumah di mana? Atau 3 juta rumah di mana? Dari 2 juta 3 juta rumah ini iurannya berapa? Tentu tadi ya melibatkan semua stakeholder didiskusikan. Pengusaha, buruh, masyarakat, dari wakil tokoh masyarakat, pemerintah dan DPR. Karena di sistem jaminan sosial nggak usah takut. JHT itu BP Jam Sostek itu akumulasi total kekayaannya sekarang dia punya aset sekitar 630 triliunan. 630 triliun. Gede juga ya Bang ya? Oh gede. Berarti, mana raksasa yang bisa lawan JHT itu? Kalau dilihat saldo JHT gue sekali berapa persen dari itu Bang? belum sampai 1%. Dan JHT itu 60% dari 630-an. Jadi semua kekayaan paling kuat itu di JHT. Tarik aja saham blue chip semua dari BP Jam Sostek uangnya. Hancur saham Indonesia. Itu arti kekuatan raksasa. Nah dari 60% JHT dari total 632 triliunan itu, kalau saya nggak salah, itu 138 triliun bisa dijadikan modal awal. Tadi katanya pemerintah melalui FLPP, program subsidi bunga, itu katanya ada 20 triliun setiap tahun. Anda bisa bayangin kalau kita mulai dari situ, bisa 3 juta rumah mungkin terbangun. Itu yang mungkin dimaksud oleh Pak Prabowo, mungkin ya. Beliau kan cerdas orang kalkulasi, wah saya tahu kalkulasi cepat. Mungkin itu, manfaatkan itu. Ini kan tentang keberanian dan keberpihakan. Tidak cukup berani. Kalau Anda berani tapi tidak berpihak, kan ada juga yang bilang, ada jalan dulu, nanti resiko belakangan. Iya, lo berani, tapi lo nggak berpihak sama orang-orang kecil. Orang-orang kecil hanya menjadi korban dari sebuah kebijakan. Nah, saya berharap dari dana anggaran yang ada ini kita mulai dulu bangun 3 juta rumah sampai 5 juta rumah. Kan nanti ngalir uang itu dari cicilan, muter, bangun rumah lagi, muter, bangun rumah lagi. Maka ada istilah lah, perumahan itu sampai 3. Perumahan 1 bangun dulu. Udah muter, uangnya muter, perumahan 2. Muter lagi, perumahan 3. Selalu begitu, coba lihat. Lakukan di tahun-tahun berikutnya. Intinya barangnya mesti ada dulu udah. Yes. Barang udah ada dan kita dikasih kepastian. Kalaulah uang saya dipakai untuk sebagai teori gotong royong tadi, siapa yang duluan pensiun, tapi saya dijamin oleh negara, kamu pasti punya rumah. Nggak usah takut di Perumnas 3 tapi Mas Rozi karena udah duluan pensiun di Perumnas 1. Kan ada beda jauhnya. Coba aja lihat konsep tahun 80 tahun 90. Siap. PNS TNI Polri terutama para TNI Polri itu saya setuju benar mereka harus punya rumah tuh wajib itu. Jadi kasih aja dulu yang itu berarti Bang. Iya. Tapi kan 24.000 itu tadi nggak ada kepastian. Bahkan ada yang 24 tahun itu katanya cuma dapat 6 juta. Masya Allah. Ya itulah Bang. Nah Bang, selain ngomongin soal Tapera sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, ada hal-hal lain yang harus menjadi lebih perhatian oleh pemerintah Indonesia saat ini? Ya, di tengah-tengah daya beli belum terlalu baik ya. Memang di capital intensif, karena kan saya buruh total, saya ngerti benar. Dan saya ILO governing body. Saya tokoh buruh dunia. Di PBB, salah satu pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa Swasta di ILO. ILO governing body, tiga periode saya. Tapi mungkin terakhir nih bulan Juni tahun ini. Di tengah-tengah dunia yang tidak terlalu baik-baik saja, daya beli sedang menurun, seharusnya tugas pemerintah memastikan daya beli itu meningkat dulu. Upah yang layak dan sistem jaminan sosial. Tentu produktivitas harus ditingkatkan. Tanpa produktivitas kita juga nggak bisa bicara tentang profit. Kita tidak bisa bicara tentang redistribusi terhadap kekayaan. Ketika daya beli udah mulai membaik dan pertumbuhan ekonomi tidak menjadi paradoks economic growth, hanya orang kaya dan menengah atas yang menikmati, tapi dia harus terdistribusi juga ke menengah bawah. Disitulah mulai kita jalankan beberapa program-program yang sebenarnya sedang didiskusikan. Misal tentang pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, ketersediaan pangan, ya, gizi, makanan bergizi, dan lain sebagainya. Baru itu kita diskusi itu. Yang kedua, ketika daya beli masih kurang begitu baik, negara hadir.
Maka UKT bukan jawaban, kan ditolak. Naik sampai 500%. Dulu anak petani, anak nelayan, anak buruh bisa sekolah di UI. Sekarang boleh cek di UI, di ITB, di IPB, di UGM. Dulu kampus rakyat itu naik sepeda ontel, naik beca, nggak ada lagi itu. Bermobil minimal motor. Itu menunjukkan kelas menengah atas. Dari sisi itu saja kesempatannya makin berkurang. Seharusnya di tengah daya beli yang menurun, negara hadir dalam bentuk subsidi. Memang harus subsidi karena kan perintah Pancasila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. No social justice without social security. Tidak ada keadilan sosial tanpa jaminan sosial. Di situ negara hadir. Ya, kemudian juga persoalan tentang apa itu KRIS, kamar rawat inap standar, itu betul di BPJS Kesehatan, itu betul di mana antara pasien orang kaya dan miskin ya sama dong kelasnya. Kan kamu sama-sama sakit intinya. Tetapi sadarkah kita RSUD milik negara dan rumah sakit pemerintah pusat milik negara belum cukup. Masih mengandalkan rumah sakit yang swasta seperti rumah sakit Muhammadiyah, rumah sakit NU atau pihak swasta lain. Nah, ketika mereka didorong KRIS, kamar rawat inap standar, mereka kan yang tadinya satu kamar kelas 3 bisa 6 orang, disuruh 4 orang. Pertanyaannya, mereka akan kehilangan pasien 2 orang. Kehilangan pasien 2 orang berarti bagi swasta kehilangan pendapatan. Kehilangan pendapatan kalau di klinik swasta bisa disubsidi. Gaji dokternya dibayar oleh pemerintah. Obat-obatan disubsidi. Kalau swasta kan tidak. Apa efeknya? Maka swasta yang mengikuti program KRIS dia akan menaikkan apa nilai rawat inap, biaya rawat inap, atau kalaupun dia tidak menaikkan, dia membatasi. Yang tadinya bisa menampung 1.000 peserta jaminan kesehatan, karena dibatasin kamarnya, dia nggak mau kehilangan, karena kehilangan pasien pendapatannya nggak mau turun, maka dia menolak. Sebagian yang tadinya harusnya 1.000 cuma 700 orang saja. 300 orang kemana? Kalau ke rumah sakit pemerintah penuh. Jadi harus ada keberpihakan. Kalau menurut kami di Serikat Buruh ya, termasuk kami di partai, ada keberpihakan. Keberpihakan itu sederhana. Di hak-hak dasar penuhi dulu. Tadi sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, air bersih. Itulah hak-hak dasar. Kita berharap KRIS jangan dipaksakan. Ya, ada waktu yang berproses, kasih ruang waktu yang lebih panjang lagi. Kemudian juga UKT dicabut itu Permendikbudnya, ya. Tapera dicabut PP nomor 21, cabut, jangan ditunda. Tunda itu kan nggak jelas. Apa itu ditunda? Memang 2027 kok di PP-nya dibilang. Dan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, itu juga harus ada perlindungan bagi buruh. Produktivitas pasti. Membantu pemerintah agar pertumbuhan ekonomi menjadi berkualitas pasti. Tapi secara bersamaan kita butuh negara hadir ketika kita tidak berdaya menghadapi mekanisme pasar. Bang, penasaran aja sih pertanyaan. Sudah adakah komunikasi dengan pemerintahan berikutnya dari Abang? Belum. Tapi memberikan masukan sudah. Komunikasi yang dimaksud dalam bentuk masukan-masukan tentu sudah kita sampaikan. Dan baik secara terbuka maupun melalui kawan-kawan media. Bagi kami penting media. Karena media adalah kemenangan kita waktu Omnibus Law, misal MK bilang inkonstitusional bersyarat. Itu kan kemenangan karena media ikut membantu memberitakan. Kemenangan kita JHT yang bisa diambil saat PHK bukan saat masih usia pensiun, itu juga media. Nah, Tapera ini kan tekanannya baru terusin kencangin lagi, jangan ditunda, cabut, ya kan? Oleh karena itu kita yakin pemerintahan yang baru akan mendengarkan apa yang menjadi tingkat kesulitan di masyarakat bawah, keberpihakan dalam keberanian. Artinya tapi ada niat untuk berkomunikasi secara langsung dengan pemerintahan sebelumnya. Pasti kita akan terus berkomunikasi dengan pemerintah. Apapun pemilu udah selesai, presiden kita Pak Prabowo Subianto, wakil presiden Mas Gibran. Itulah presiden kita. Tentang kita suka tidak suka, prosesnya sudah dilalui, dilakukan secara demokratis. Tentang ada yang kurang puas, kan sudah dilalui mekanismenya juga di Mahkamah Konstitusi. Tugas kita bersama pemerintah. Kalau ada yang nggak pas, ya kita ingatkan bahwa ini kurang pas. Seperti Tapera kan kita ingatkan, UKT kita ingatkan, KRIS di jaminan kesehatan juga kita ingatkan.
makan siang gratis atau sekarang makan bergizi, kita dukung. Lah dapat makanan bergizi gratis masa kita nggak dukung? Betul. Tentang anggaran, biar pemerintah yang mikir. Orang pemerintah udah tahu cara mikirnya. Kira-kira demikian. Artinya kita sama-sama menjaga, Bang. Siapapun pemimpin negara ini kita sama-sama menjaga. Ya. Keberlangsungan dan keberlanjutan negara ini. Itu jadi tanggung jawab tetap bersama. Kritis, ya. Menuju Indonesia emas ya, Bang. Jangan Indonesia cemas gitu ya, Bang. Tapi jadi cemas sekarang jadi. Terima kasih banyak sekali lagi Bang Said udah mampir ke studio Digital Kompas TV. Semoga apa yang disuarakan oleh teman-teman buruh mencapai tujuannya lah gitu. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga buat sahabat Kompas TV yang sudah menyaksikan program Podcast Kode kali ini. Jangan lupa disaksikan Podcast Kode episode lainnya. Saya Rozi Effendi pamit, sampai jumpa.